Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini adalah sesi ke-13, yaitu alat uji kebenaran. Lengkapnya adalah alat uji positif kebenaran. Ya. Setelah kita membahas panjang lebar soal 7 natur kebenaran, maka sesi pagi ini kita akan menyimpulkan dan meringkasnya bersama-sama agar Bapak Ibu Saudara bisa menggunakannya, mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Nanti di sesi yang siang, kita akan memakai alat uji kebenaran ini dalam bidang etika. Jadi suatu kebenaran itu harus ada aplikasinya. Kalau tidak ada aplikasinya, tidak ada gunanya, maka percuma. Untuk apa kita belajar? Nah, makanya nanti yang siang sesinya dalam bidang etika bagaimana ini. Ya. Pagi ini sebenarnya rangkuman daripada semua yang kita bahas selama ini. 7 natur kebenaran. Jadi ada yang namanya alat uji negatif kebenaran. Alat uji negatif itu begini. Dari 7 natur itu, misalnya yang pertama yang paling gampang, fakta ya. Kalau segala sesuatu yang kita tes itu sesuai dengan faktanya, artinya baru memenuhi 1 natur ya. Nah itu artinya dia belum tentu kebenaran. Tapi belum gagal ujinya, baru 1 natur soalnya. Nah itu yang namanya uji negatif kebenaran. Kalau 1 itu diuji nggak lulus, dia pasti bukan kebenaran. Itu artinya uji negatif. Sama dengan kalau yang lalu kita pandemi, ada uji namanya, kok saya jadi lupa ya. Tes apa itu? Swab ya. Swab dulu. Swab dulu kalau positif, pasti positif. Tapi kalau negatif, belum tentu negatif itu. Karena tidak tepat 100% kan. Sama. Uji negatif kebenaran, misalnya 1 saja, fakta. Kalau sesuai fakta tetap belum tentu kebenaran. Tapi kalau tidak sesuai, pasti bukan kebenaran. Nah gitu ceritanya. Itu uji negatif kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu menguji sesuatu itu faktanya nggak begitu, udah lupakan yang lain. Pasti bukan kebenaran. Tapi kalau iya dia memenuhi, mesti diuji langkah berikutnya. Gitu ya, karena ada 7 langkah kan, 7 natur. Nah itu yang dimaksud. Dengan selesainya 7 natur kebenaran, maka kita sekarang sudah bisa merangkai alat uji positif kebenaran. Alat detektor kebenaran. Alat yang bisa mendeteksi, alat atau cara untuk mendeteksi apakah sesuatu itu kebenaran atau kepalsuan. Karena dunia ini semua orang ngaku, saya Alkitabiah, saya benar, saya dengar dari Tuhan, kan begitu kan? Semua ngomongnya begitu. Tapi benar atau tidak? Sebab kalau keluar dari mulut seseorang itu subjektif. Kebenaran itu tidak subjektif. Kebenaran itu objektif. Tidak tergantung dari manusianya. Seandainya seluruh dunia tidak percaya, kebenaran tetap kebenaran. Seandainya semua orang percaya, kalau itu bukan kebenaran, tetap bukan kebenaran. Makanya ciri gereja yang benar bukan jumlahnya yang banyak. Bukan. Karena jumlah belum menentukan kebenaran. Bisa benar, bisa salah maksudnya. Jadi jangan lihat kalau wah banyak nih pengikutnya pasti benar. Enggak, setan pengikutnya banyak. Ya, hati-hati saudara. Bukan jumlah yang menentukan kebenaran. Dan bukan seseorang. Apa itu? Makanya ada 7 natur kebenaran. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau sudah mengikuti panjang lebar, sekarang harus sudah mulai mempunyai gambaran. Apa sih yang dimaksud? Seperti itu loh.
bejana yang dipakai untuk menyaring air yang keruh. Jadi lapisan pertama apa tuh? Air dituang, air keruh. Lapisan pertamanya apa itu? Pasir. Bata ya? Batu, saya nggak tahu loh ya, jangan nanti kalau salah bukan saya loh, saudara. Busa, ya oke deh apa deh gitu. Nah yang kedua, lapisan lain lagi, yang ketiga lain lagi, kan gitu kan? Sampai bawah, nah yang di bawah ini air bersih. Saringan, itu maksudnya. Kalau memang kebenaran akan sampai di sini. Kalau dia kepalsuan akan terbuang di masing-masing lapisan ini. Jelas ya? Atau kalau digambar dengan gampang gini deh. Disaring. Di sini ada output yang palsu kebuang. Yang asli terus. Saringan. Ya. Nah, ini alat uji kebenaran. Jadi suatu informasi, filosofi, ajaran, doktrin, berita, dan sebagainya. Masukkan aja ke alat ini. Kalau memang benar lolos dia. Kalau tidak benar akan gagal memenuhi kriteria ini. Ya. Jadi sebab suatu kebenaran apapun itu bisa diuji dengan cara apapun juga tetap benar. Diuji dengan cara apapun tetap benar. Menurut sejarahnya benar juga. Menurut moral pasti benar juga. Menurut Tuhan pasti benar. Kebenaran boleh diuji dengan cara apapun tetap benar. Asal cara mengujinya jujur. Tidak licik ya. Jadi sebenarnya kebenaran itu tidak bisa dipalsukan oleh pihak jahat, tidak bisa sebenarnya. Kalau manusia mengerti 7 natur kebenaran. Tapi banyak orang tidak mengerti, jadi dipalsukan kebenaran, dipikir itu benar. Nah, padahal nggak benar. Nah ini kan yang kita bicarakan selama ini. Jadi jangan sampai setelah berapa belas ya, 12 yang lalu itu terus lupa ini untuk apa ya gitu. Ya, harus disimpulkan nih. Begini, kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kebenaran hanya bisa difitnah. Kebenaran tidak bisa disangkali. Tidak bisa. Orang yang menyangkal kebenaran tidak perlu diajak bicara. Kalau orang menyangkali fakta, ya udah percuma kita ngomong. Fakta saja disangkali, ya sudah. Misalnya, saya ngajar A, terus dikritik, enggak saya enggak ngajar A, ya udah enggak usah diajak ngomong yang begitu. Kalau tidak jujur sudah tidak perlu diteruskan. Ya, kebenaran itu cirinya salah satunya kejujuran. Ya, jadi kita sudah belajar bahwa saringannya itu di sini ya. Di sini doktrin atau berita atau apa ya, opini atau apapun itu benar nggak tuh? Nah, masukkan saja ke mesin ini. Yang pertama dicek apakah itu sesuai fakta, gitu kan? Kalau ternyata tidak sesuai fakta, ya sudah dibuang saja. Berarti itu bukan kebenaran. Ya. Ada orang yang fakta saja menentang loh. Faktanya begini nih, enggak. Loh, fakta saja berani ditentang, ya udah kita nggak usah ngomong lah ya. Udah percuma, sakit jiwa itu sudah percuma. Ini mawar loh ya. Bukan, anggrek. Ya udah, ya anggrek, gitu aja. Ya. Kalau orang udah begitu, udah kita di luar ini, di luar area kita. Area kita kebenaran, bukan pelintiran-pelintiran. Ya. Yang pertama fakta ya. Yang kedua apa, saudara?
koheren. Apa artinya koheren? Konsisten. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Itu koheren namanya. Konsisten, koheren. Bayangin kalau orang ngajar ya, hari ini A, besok B. Benar gak itu? Udah pasti salah. Plan itu udah pasti bukan kebenaran. Pasti. Kalau ada catatan yang menulis, dunia diciptakan 3 hari Pak. Berapa kalimat berikutnya, oh, ternyata 7 hari. Oh itu pasti salah itu. Karena nggak konsisten. Ya, nggak konsisten pasti salah. Ada banyak ajaran sebenarnya nggak konsisten. Cuma Bapak Ibu nggak mengerti aja cara mengaplikasikannya. Nanti kita bahas satu persatu. Banyak ketidakkonsistenan di dunia ini. Tapi dianggap benar. Ya, itu yang kedua dicek. Kalau dia nggak koheren, ya sudah dibuang aja. Pasti bukan kebenaran. Gitu ya. Nah, ini baru langkah 2 nih. Yang pertama kan langkahnya sesuai fakta nih. Dites. Kedua dites apakah koheren. Ya. Yang ketiga, apa? Pragmatis. Apakah yang diajarkan atau berita itu ada gunanya atau tidak? Berdampak atau tidak? Enggak ada gunanya, enggak berdampak, dibuang saja. Ngapain yang begituan dibahas? Pasti kepalsuan itu. Sebab kebenaran itu memerdekakan, kata Alkitab. Kebenaran itu berdampak bagi manusia. Memerdekakan. Sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berdampak. Kalau enggak menyelamatkan enggak usah dibahas. Buang aja. Apalagi yang ajaran membuat orang jadi jahat sama sesama. Dibuang aja itu. Pasti bukan kebenaran. Saudara kalau ada yang ngajarin jadi jahat gitu ya. Wah, buang aja itu. Meskipun alasannya untuk Tuhan. Gak ada untuk Tuhan jahat itu. Gak ada. Tujuan utama Tuhan itu menyelamatkan umat manusia. Kalau sampai ada ajaran, pesan atau apapun yang membinasakan manusia, mencelakakan manusia, membuat manusia jadi lemes, pasif, tidak bergairah hidupnya, frustasi, depresi, buang aja itu. Itu pasti dari setan itu. Sebab Allah mau kita semangat sebagai anak Allah. Ada amin semua? Ini pragmatis namanya. Ingat ya, kalau natur ini dipakai sendiri-sendiri, hanya sebagai alat uji negatif kebenaran, bukan positif. Misalnya, nggak koheren nih, berarti kepalsuan. Tapi koheren belum tentu kebenaran, harus dilanjutkan lagi. Ya begitu ya. Oke, jadi saudara jangan mau begini. Ada suatu berita gitu ya. Kalau temannya ngajak gosip gitu ya, ditanya dengan 3 langkah pertama. Yang kamu ngomongin itu bener gak faktanya ada? Itu selingkuh loh. Bener gak itu faktanya ada? Gak tahu sih kata orang. Kata orang diomongin. Gak usah terusin kalau gitu. Buktinya. Terbukti loh faktanya ada. Oke. Yang kedua. Konsisten gak? Besok-besok berubah antar cerita. Ternyata enggak loh saudara. Nah, iya kan? Yang ketiga. Ada gunanya enggak ngomongin orang seperti itu? Enggak ada. Ya udah ngapain diomongin? Buang-buang waktu. Banyak sekali orang di dunia ini sukanya gosip. Enggak ada gunanya sama sekali. Malah jelek-jelekin orang. Iya kan? Enggak usah. Ya. Topik khotbah besok itu menghakimi. Banyak orang salah mengerti. Kalau kita ngomong itu salah, jangan menghakimi gitu. Salah orang itu. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Besok saya jelaskan menghakimi itu apa. Waduh, banyak dunia ini kenapa ya? Banyak yang salah kaprah. Dipikir benar padahal salah itu. Ya. Oke, kalau ketiga masih lulus,
Berikutnya lagi, yang keempat, dites lagi. Apa itu? Utuh. Itu, berita itu sudah utuh belum? Ceritanya. Kalau cuma sepenggal, nggak usah diambil kesimpulan. Belum utuh. Kalau sudah utuh, baru. Ya kan? Sama dengan kalau kita baca Alkitab, satu ayat doang bikin kesimpulan. Ya pasti salah, harus utuh. Orang harus menguasai utuh, baru bisa kesimpulan yang kecil-kecil itu. Baru tahu dikit bikin kesimpulan. Salah. Itu yang terjadi seluruh dunia itu sebenarnya. Kalau kau ikut Tuhan Yesus kaya raya, satu ayat. Itu sebabnya. Plus ada maksud tertentu di balik itu. Pasti kepentingan diri sendiri, itu pasti. Saya udah lihat tuh. Pelintiran-pelintiran itu ujungnya kepentingan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri. Saudara ya yang dengar jauh, jangan mau diakalin orang. Yang rugi saudara sendiri. Ya, utuh, kebenaran itu harus utuh, nggak boleh sepotong. Kalau kita dengar berita cuma sepotong, jangan ambil kesimpulan. Itu maksudnya. Kalau kita baca Alkitab belum lengkap, jangan ambil kesimpulan. Lengkap dulu, utuh dulu. Ya, kalau sudah utuh baru kesimpulannya apa. Itu. Banyak sekali orang mengambil kesimpulan dari sepotong informasi. Itu salah. Ya, utuh. Yang berikutnya. Jadi aplikasinya gitu. Kalau berita itu belum utuh ya nggak bisa diambil kesimpulan. Kalau ada satu buku, baru baca satu halaman, jangan ambil kesimpulan, belum utuh bacamu. Sama orang mendengar potongan khotbah saya di short, cuma 1 menit sampai 3 menit gitu, langsung kesimpulan, nyimpulin begini begitu. Aduh, orang nggak ngerti natur kebenaran begitu tuh. Kan orang tahu apa yang di-upload di YouTube potongan itu hanya sepotong. Kalau mau lengkap, dengarkan lengkapnya. Baru ambil kesimpulan. Begitu loh, diasah ini logikanya ini. Kesadarannya itu diasah. Jangan agamawi. Kebanyakan orang jadi bodoh itu karena diajarin agamawi. Aminkan saja, nggak usah dipikir gitu. Oh, itu pasti dari setan itu sebenarnya. Sebab saya baca Alkitab dari dulu Tuhan Yesus nggak pernah begitu. Semuanya itu ada alasannya. Nggak ada yang nggak pakai alasan. Ada alasannya. Ya, utuh. Yang berikutnya lagi. Apa saudara? Murni. Murni. Berita itu ditambah-tambahin, dikurangin, atau dicampur. Kalau kita mau ambil kesimpulan, harus murni dulu. Kalau kita mau belajar Alkitab, harus Alkitab dulu. Jangan ide kita dimasukkan ke dalamnya. Lama-lama Alkitab gak dilihat, tulisannya apapun gak peduli. Yang penting aku begini maksudku. Itu kepentingan pribadi. Alkitab dilawan. Saya sudah lihat banyak orang melawan Alkitab. Saya kasih ayat gitu, enggak. Gitu. Oh ya, terserah. Kalau sudah Alkitab dilawan, sudah nggak ada yang perlu didiskusikan lagi sih. Ya, harus murni. Nggak boleh ide kita dimasukkan ke dalamnya tanpa dasar. Kalau kita lagi menafsir, itu pun dasarnya dari Alkitab yang murni. Nggak boleh ide sendiri. Berita ya, suatu berita jangan ditambah-tambahin. Harus murni dulu baru bisa diambil bener enggaknya. Kan begitu. Ya, itu loh, ada eksperimen 10 orang gitu ya. Kita bacain satu kalimat, bisikin. Nanti suruh bisikin lagi. Sampai sana bisa berubah total loh. Pernah gak main gitu? Pernah ya? Waduh, itu udah gak murni, itu udah berubah. Udah berubah. Nah itu gak bisa dipakai yang begituan. Ya. Makanya harus murni. Jadi kalau orang ngajar sesuatu atau ada berita sesuatu, ini murni atau sudah ditambah-tambahin nih? Harus murni kalau kebenaran. Makanya di Alkitab diperingatkan
hati-hati terhadap filsafat yang menipu. Filsafat dunia menipu, banyak yang nipu. Ya. Jadi orang itu harus seimbang. Ya. Hitam separuh, putih separuh, keseimbangan. Oh itu menipu itu. Karena ajaran Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berapa persen itu ajaran kudusnya? 100. Emang boleh kita sebagian jahat, sebagian baik. Filsafat dunia itu bahaya loh kalau salah mengaplikasikannya. Ya. Harus hidup seperti air. Kalau konteksnya merendahkan diri, bagus. Tapi kalau konteksnya seperti air, mengalir kemana nggak tahu, itu salah. Hati-hati ya. Jadi saya itu sadar sih bahwa gereja kita ini nggak terlalu besar, saya sadar. Makanya pakai teknologi online supaya sampai ke ujung dunia. Ya, dunia begitu luar biasa mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran. Kadang-kadang dibungkus kebenaran. Wah, rapi bungkusnya. Padahal dalamnya ada racunnya. Hati-hati loh saudara. Makanya ya saudara kalau mendengar ini, kalau saudara bisa mensupport pekerjaan Tuhan ini, ayo dukung. Saudara dimanapun gak masalah. Ayo dukung, saudara bisa apa? Pintar artificial intelligence, saudara punya tim percetakan, penerbitan buku, pengarang yang penulis yang bagus. Bisa bantuin saya nulis banyak hal. Kan begitu, supaya terbit bukunya. Saya cita-citanya bahkan buku itu harus beredar seluruh dunia. Ngapain cuma di Jakarta toh? Seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Kan begitu. Saya sudah ketemu dengan orang yang buat Pak nanti diupload. Bapak khotbah bahasa Indonesia otomatis bisa bahasa Inggris, bahasa Cina, semua otomatis tuh berubahnya. Waduh, waktunya saya juga kurang waktu juga saya. Itu harus seluruh dunia dengar. Caranya setiap orang harus dibuat cerdas. Jangan main amin aja. Gara-gara saudara kenal baik sama saya ngomong apa aja diaminkan. Salah itu. Diuji pakai 7 natur kebenaran. Amin gak nih semua? Nah, begitu, mantap pasti. Oke. Yang keenam. Waduh gak cukup. Dilanjutkan ya, ini ya murni ini ya. Dilanjutkan ke 6. Yang keenam. Setelah murni, orientasinya harus kekekalan. Kalau ajaran itu tidak mengarahkan diri pada kekekalan, ya terus buat apa? Misalnya, kesehatan. Sehat fisiknya tapi jiwanya sakit, ya buat apa? Sehat fisiknya bagus, tapi jiwanya juga harus sehat. Rohnya juga harus sehat, utuh. Nah, mulai kita mengerti ya bahwa kalau kita membahas sebenarnya nggak bisa itu satu natur. Sekaligus ada banyak natur muncul bersamaan. Gitu ya. Nah, kekal. Ada ajaran yang membawa kepada kekekalan? Tidak, buang. Ada sih, cuma saya nggak bisa vulgar aja. Ngajarin bukan kekekalan. Ngajarinya di bumi ini. Yang jadi surga itu bumi ini. Wah itu udah lupakan aja itu. Karena tidak sesuai Alkitab. Meskipun ya nanti ngajarin dengan pelintiran-pelintiran tuh. Yang dimaksud langit baru, bumi baru itu, ya ini bumi ini direnovasi jadi baru. Mungkin kontraktor kali dia ya. Wong Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap oleh api. Nah itu yang begitu itu, fakta dilanggar. Fakta Alkitab dilanggar, teks Alkitab. Udah bukan kebenaran pasti. Ya. Orientasinya kekekalan. Makanya Bapak Ibu kalau lagi ada masalah, ini contoh praktis aja deh. Suami istri mau ribut nih ceritanya. Ributnya soal apa? Saya nggak tahu soal apa ya biasanya ya. Ya, makanan. Anak. Contohnya soal makanan deh ribut. Ada yang cerita sama saya ribut makanan. Tiap kali makan Pak, saya diajak ke situ tuh Pak. Padahal saya nggak doyan itu. Mau ribut gitu, gara-gara makanan. Ingat natur yang ini. Natur ke-6.
Memang makanan bisa membawa kepada kekekalan? Lah terus ngapain ribut? Enak gak enak ya makan aja untuk menyenangkan pasangan hidup. Kan gak masalah. Saudara pasti heran. Kalau kita prinsipnya begitu, justru enak makanannya. Apapun. Saya gak pernah makan gak enak. Gak pernah. Sesederhana pun, pokoknya enak gitu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan gitu. Kalau sininya kesel gitu ya, biar makanannya enak. Gak enak ini. Pasti. Sebenarnya enak gak enak kan tergantung mindset dan hati kan. Itu aja. Ya. Orientasi kekekalan enggak? Enggak usah dilakukan. Yang tadi gosip-gosip segala itu. Ini ada hubungan kekekalan, ya pasti enggak ada ya, enggak usah dilakukan. Buat apa? Gitu loh, gampang ya. Nah, ujungnya itu kasih, Saudara. Kebenaran itu pasti soal kasih ujungnya. Kalau orang tidak mengasihi seseorang, pasti bukan kebenaran ajaran itu. Si setan pinter ngajarin manusia mengasihi Tuhan. Setan juga gak masalah dengan itu. Mengasihi sesama, iya juga. Tapi sebagian yang seagama aja. Kalau yang gak seagama boleh dibunuh. Itu setan yang ngajar, Saudara. Itu setan, saya kasih tahu. Ya, hati-hati. Makanya hukum yang terutama itu kasih. Tuhan yang menyegel kebenaran itu sampai selama-lamanya. Sampai di langit baru, bumi baru. Sampai surga, kerajaan surga, tetap kasih naturnya. Sebab Allah itu kasih adanya. Bayangin ada orang yang ngajarin boleh membunuh untuk Tuhan. Itu pasti setan yang ngajar. Di Alkitab sudah ada sih. Di Injil dikatakan gini. Nanti akan ada orang yang membunuh kamu. Dan mereka merasa berbakti untuk Allahnya. Clear. Hati-hati loh, setan itu licik sekali. Makanya 7 natur, bukan 1 atau 2 atau 3 natur. 7-7-nya harus benar. Ujungnya kasih. Kalau orang tidak mengasihi sesama, apapun alasannya, salah dia. Kita lihat orang selingkuh gitu ya, terus kita benci sama dia. Salah itu pasti. Kalau kita lihat orang bersalah, kita jatuh hati. Kasihan, belas kasihan. Apalagi kalau dia mau bertobat. Mau bertobat ya sudah, lupakan yang lalu ya. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ayo bertobat yuk, lupakan masa lalumu. Jangan diulang tapi. Kecuali dia ngotot, enggak tetap hidup dalam dosa terus. Ya sudah, kebaskan debu, kata Tuhan Yesus. Tinggal aja, ngapain orang enggak mau bertobat ditungguin. Nanti kalau dia sudah, oh iya ternyata aku mau bertobat sekarang, terima lagi. Gitu loh. Ada amin semua? Ingat ya, kasih. Enggak boleh membenci seseorang, apapun alasannya. Apapun. Karena ujungnya kita semua mati nanti. Mati ketemu Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita semua. Ya, barulah itu kebenaran. Pasti, mutlak kebenaran. Kalau itu sudah tidak bisa meleset. Itulah alat uji positif kebenaran. Ya, itu alat uji positif kebenaran. Oke, berikutnya ini sudah jelas ya sampai sini ya. Jadi kita punya seperti black box gitu. Gini, sesuatu ini ya itu tadi, doktrin, pesan, berita, ajaran, filsafat, apapun. Masukkan ke alat ini, dia keluar sebagai the truth atau bukan. Begitu. Jadi kita punya ini sekarang. Ini ilustrasi ya. Apa itu? 7 natur.
Ini fungsi dari 7 natur kebenaran. Nah, dengan demikian kita bisa menguji mulai sekarang. Nanti kan di sesi berikutnya tentang etika. Nanti ada banyak sekali kasus, Bapak Ibu. Ini akan panjang sekali nih. Tentang etika, tentang apologetika, tentang gereja yang benar itu bagaimana, tentang orang yang percayanya benar itu bagaimana, doktrin yang benar, pernikahan yang benar, tentang teologi yang benar, persembahan yang benar, tentang ajaran-ajaran di dunia ini. Nanti kita akan lihat. Ya. Semua bisa diuji dengan kebenaran. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara pasti sudah mulai ada gambaran. Tinggal latihan. Latihan menguji pakai alat ini. Yang pertama ya. Tapi ini sebenarnya ada tema khusus, seminar khusus nantinya. Tapi ini sepintas saja ya dulu ya. Studi kasus misalnya tentang Alkitab. Kan ada tuduhan Alkitab itu sudah dipalsukan, itu sudah dirubah-rubah sama orang Yahudi sama orang Kristen, kan gitu kan? Pakai 7 natur kebenaran. Benar nggak sudah dirubah? Kalau sudah dirubah, bagian mananya yang dirubah? Kapan? Siapa? Buktinya apa? Faktanya mana? Nanti kalau nggak bisa kasih tahu, lupakan. Itu orang yang asbun. Di dunia ini banyak yang asal bunyi memang. Enggak apa-apa kalau ada punya bukti, sampaikan buktinya. Pakai 7 natur aja. Faktanya ada enggak? Enggak ada faktanya. Tuduhan-tuduhan terhadap Alkitab itu cuma sekedar tuduhan. Sebab kalau ada faktanya saya udah tinggalin dari dulu. Enggak ada. Ketika seseorang mengejar kebenaran justru makin mengerti Alkitab itu benar. Turun dari surga. Pesannya itu turun dari surga. Ditulis oleh orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menuliskannya. Saksi-saksi. Di saksi Tuhan dimanapun. Saudara tahu nggak? Alkitab itu ditulis minimal oleh 40 orang penulis. Selama berapa tahun? Kurun waktu? Taurat 1400 sebelum Masehi. Kemudian Perjanjian Baru selesai abad pertama. Jadi kurun waktunya 1500 tahun penulisan Alkitab itu. Baru selesai satu Alkitab. 1500 tahun oleh 40 penulis lebih, minimal 40. Satu sama lain gak saling pengenal. Gak mungkin kenal 1500 kan udah pada mati juga. Artinya tidak bisa janjian satu sama lain. Ya kan? Tapi kenapa nubuatan-nubuatan itu digenapi? Nah, itu artinya itulah yang dari surga. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang ada nubuatan dan itu digenapi. Gak ada. Cek aja sendiri. Ya. Saudara bisa cek sendiri. Di kitab mana ada nubuatan yang nanti digenapi atau sudah digenapi? Gak ada. Kalau Alkitab sudah banyak yang digenapi. Itulah setan di situ yang tidak bisa dilakukan setan itu. Mengetahui masa depan. Gak bisa. Hanya Tuhan yang tahu masa depan. Setan itu terbatas kuasanya. Makanya ia tidak bisa menulis kitab yang mengandung nubuatan, gak bisa. Dan digenapi, gak bisa. Ya, itu salah satu fakta. Kita berdasarkan fakta, jangan berdasarkan opini pribadi lagi. Ya, kalau opini pribadi itu sangat subjektif. Ya, nanti ada tema khusus tentang kalau ini sudah selesai, tema khusus tentang Alkitab. Nanti kita gunakan 7 natur kebenaran juga ya. Di Yohanes 14 ayat 17, coba kita baca. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Ayat 16-nya saya bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa, aku di situ siapa? Tuhan Yesus. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Demikian juga Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Artinya apa? Artinya ayat-ayat ini mengklaim bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Namanya saja roh kebenaran, artinya tidak bisa salah, bukan? Kalau tidak bisa salah, dites pakai 7 natur kebenaran pasti lulus. Kalau tidak lulus berarti salah. Roh Kudus ada faktanya, bukan? Dites saja. Koheren enggak? Dari dulu sampai sekarang enggak ada itu yang bertentangan ajaran Roh Kudus. Ya. Pragmatis enggak? Mengubah enggak? Sangat mengubah. Supaya kita hidup kudus karenanya, dipimpin oleh Roh. Utuh, murni, orientasinya kekekalan, keselamatan jiwa kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, semua lulus pasti. Kalau ada yang aneh ya, ada roh yang lain, tes saja pakai 7 natur kebenaran, nanti gagal di salah satunya. Itu salah satu aplikasi 7 natur kebenaran. Itulah sebabnya Alkitab disebut firman kebenaran. The word of truth. Ayatnya banyak. Dan Allah kita adalah Allah kebenaran. Itu teks Alkitab asli loh. Mazmur 31 ayat 5 itu ditulis Allah kita adalah Allah kebenaran. Sayang sekali di Alkitab diterjemahkan Allah kita adalah Allah yang setia. Padahal teks asli Ibraninya Allah kebenaran. The God of truth. Ya. Jadi Allah adalah Allah kebenaran. Rohnya roh kebenaran. Firmannya firman kebenaran. Kita semua kalau mau koheren haruslah manusia kebenaran. Ini namanya koheren. Koheren itu keluarga Allah, itu koheren, anak-anak Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu koheren. Kalau anak-anak setan di luar lingkaran ini. Kalau orang mengerti hal ini, aku mau menjadi bagian dalam keluarga Allah ini. Sebagai anak-anak Allah. Yang koheren dengan Roh Kudus, koheren dengan firman kebenaran, koheren dengan kehendak Allah. Mestinya begitu. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita mengerti bahwa iya ya, aku masih menyimpang kadang-kadang. Kalau lagi kumat, aku menyimpang tuh. Ngomong kadang-kadang aku suka ngaco. Kan gitu kan? Enggak apa-apa kalau kita sadar kan artinya lain kali aku mau jaga mulut. Nah gitu loh. Maksudnya itu, aku mau koheren dengan suasana surga. Aku mau koheren sehingga kuasa Tuhan ada dalam diriku. Roh Allah ada dalam diriku. Sehingga yang namanya setan, santet, gondoruo, apa saja enggak mempan. Kita koheren dengan surga, dengan Tuhan sendiri. Enggak mempan Pak, begituan. Kenapa masih mempan? Tanya diri sendiri. Apa yang kurang? Evaluasi. Enggak mempan. Ini koherensi, sekaligus fakta, sekaligus pragmatis. Sangat mengubah enggak firman kebenaran? Sangat, orang yang mengerti ngaco. Baik juga baik terbatas kalau kita mengerti iya Tuhan. Aku belum sempurna. Kan begitu. Ini pragmatis. Utuh enggak? Utuh ini. Enggak boleh dicomot sebagian. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini. Kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Utuh. Bukan sebagian. Seluruh. Ya. Murni. Barang siapa mengurangi setitik saja dari firman ini.
mengurangi itu supaya nggak murni. Murni harus, nggak boleh. Ya, harus utuh. Kalau lihat Alkitab itu harus utuh. Jangan comot sana, comot sini. Persepuluhan ada Pak firmannya. Ya itu kan comotan. Coba dibaca yang utuh. Terakhir sudah tidak berlaku. Yang sekarang persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Uang nggak hitung-hitungan, mau 10%, mau 11%, 12%, mau 5%. Itu yang benar. Makanya 7 natur kebenaran ini mesti dimengerti supaya bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau ada sesuatu, tanya 7 natur kebenaran ini, dicek dulu. Apakah aku koheren dengan surga kalau aku ngomong sembarangan? Kalau aku melakukan ini, kalau aku makan ini, minum ini, bicara sembarangan, lirik sana, lirik sini sembarangan. Koheren dengan siapa itu? Nah, kalau orang mulutnya jahat, koheren dengan siapa? Udah tahu ya, jadi bukan buletan yang ini, itu buletan yang lain, setan itu. Nggak usah ditegur, sebenarnya orang nggak usah dikhotbahin kalau sudah mengerti ini dia terserang sendiri terus tuh. Aduh, gitu. Bagus. Jangan merasa sudah benar, ya. Ini contohnya nih. Jadi pengaplikasian 7 natur kebenaran ini sangat luar biasa supaya kita tidak menjadi subjektif. Supaya kalau kita berkata objektif, bukan menurut saya, faktanya begitu. Itu ya. Nah, nanti ada salah satu topik khusus tentang ineransi Alkitab. Ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab tidak bisa salah. Nanti dites pakai 7 natur kebenaran. Itu seri khusus. Itu saudara perlu ikutin juga. Nanti kita ada banyak topik yang semua orang harus ngerti sebenarnya. Ini kalau sekolah teologi aja belum tentu diajarin begini. Saya sudah lihat gitu ya, wah, mestinya yang penting-penting saja yang diajarin. Ya. Natur yang pertama, Alkitab itu sesuai fakta, bukan dongeng. Perhatikan baik-baik. Bukan dongeng. Makanya ada yang menyerang. Yesus itu nggak pernah ada Pak, itu dongeng, tokoh mitos. Nggak bisa, itu tercatat di sejarah. Yang sederhana saja, lihat kalender. Kenapa kalender disebut Masehi? Kenapa? Kenapa disebut AD, Anno Domini? Kan teks aslinya AD itu, istilah aslinya. Anno Domini, tahun Tuhan kita. Itu artinya Anno Domini. Kenapa ada istilah Masehi? Pergantian sebelum Masehi dan Masehi ada apa di situ? Lihat sejarah. Kenapa kalender dirubah? Gara-gara Tuhan Yesus. Orang membagi zamannya sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Before Christ, BC, dan after Christ. Tapi after Christnya diganti AD, Anno Domini. Tahun Tuhan kita. Fakta. Alkitab juga fakta, gak ada dongeng. Kalau di dalam Alkitab ceritanya itu ada perumpamaan, kiasan, itu memang gaya bahasa. Tapi yang diceritakan Alkitab itu bukan dongeng. Tuhan Yesus pernah turun ke bumi, lahir sebagai manusia, lalu naik ke surga, berikutnya ia akan datang lagi. Itu bukan dongeng. Ya, bukan seperti yang lain dongeng-dongeng. Apalagi kalau Dewa Zeus, waduh yang begitu-begitu kan dongeng itu, mitos Yunani. Hati-hati loh. Banyak orang itu kebalik-balik, yang mitos dianggap benar, yang beneran historis malah nggak percaya banyak orang. Waduh, mengerikan dunia ini memang. Gak apa-apa, kita jangan nyerah, saudara. Saudara harus dipakai Tuhan. Bagikan kebenaran kemanapun saudara pergi. Belajar hidup koheren dengan kerajaan surga. Mulai sekarang. Buktikan lewat fakta hidup kita sehari-hari. Buktikan bahwa kebenaran berdampak pragmatis dalam hidup kita. Aku berubah jadi saksinya Tuhan. Ada amin? Begitu, mantap. Dan itu bukan cuma hari Minggu. Itu utuh dalam seluruh hidup kita. Dan itu murni Alkitabiah. Jangan dicampur yang lain. Begitu. Kenapa? Karena kita orientasinya kekekalan. Kita nggak melihat yang di bumi, kita lihat surga saja. Dihina apa ya nyerah saja, ngalah saja. Karena orientasiku kekekalan.
dasarnya kasih akan Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sehingga aku harus melakukan seluruh perintahnya, bukan sebagian. Kalau aku mengasihi Tuhan berarti aku akan baca Alkitab utuh, tidak comot-comot ayat. Artinya orang-orang yang comot-comot ayat, dia mengasihi dirinya sendiri. Artinya dia sedang ada maksud menggunakan Alkitab untuk kepentingannya sendiri. Kena semua kan natur kebenaran. Cara berpikirnya mesti begitu. Jadi cerdas luar biasa. Bukan cerdas ilmu pengetahuan, bukan, cerdas kebenaran. Itu yang diminta oleh firman Tuhan itu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Coba kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu kalau saya mau bahasakan dengan istilah natur kebenaran, jangan kamu koheren dengan dunia ini. Ngerti maksudnya? Koheren kok sama dunia, koheren sama surga, sama Tuhan. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pragmatis. Kita berubah berdampak karena mengenal kebenaran. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Supaya kita mengerti kehendak Allah itu yang mana. Yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu hasilnya pragmatisnya kebenaran itu aku jadi mengerti sekarang. Yang ini kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang ini bukan. Jadi bisa membedakan. Itu sebabnya orang yang mengerti, berhikmat, ia punya kepekaan membedakan roh. Kan Alkitab berkata ujilah setiap roh. Jangan semua diaminkan, bukan? Itu maksudnya. Ya. Nah. Waduh, ini rentan loh Saudara membawakan topik ini. Nanti ada yang enggak suka nyerangnya gini, pakai otak itu, ngarang-ngarang cerita. Oh ya, kita buktikan saja pakai fakta. Itu aja. Ya kan semua bisa difakta. Nggak bisa direkayasa kalau soal fakta. Saudara percaya nggak hari ini ada yang masih ngajar bahwa bumi itu datar? Iya, komunitasnya besar di dunia. Saya nggak cerita di Indonesia, ini ada di website, coba aja. Flat Earth Community gitu. Ada. Dan sampai hari ini dengan berbagai alasan. Tapi tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta. Salah satunya itu gini, saudara kalau lihat naik pesawat, coba lihat ya di udara, datar atau bulat? Ya datar gini dong. Itu terbangnya kurang tinggi. Kalau kita terbang 10 meter dari sini, kelihatan bulat gak bumi? Ya belum lah. Ngerti gak? Karena masih kecil. Ibarat bola segini kita titik ini, kelihatan bolanya gak kelihatan. Tapi kalau kita makin tinggi, makin kelihatan melengkungnya. Betul? Gak usah jauh-jauh. Kalau kita ada di mana ya? Di pantai. Perhatikan matahari. Nanti lama-lama tenggelam kan? Loh, tenggelam di laut gitu. Enggak, itu karena bulat. Kalau enggak bulat, kayak lapangan, tenggelamnya kan ketahuan, kelihatan gitu. Tapi memang orang aneh itu begitu sih. Fakta saja disangkali. Fakta aja disangkali Pak. Kalau dunia ini datar, kita bisa pergi jauh lalu sampai ke ujung dunia. Betul gak? Buktinya mana ujung? Kalau kita ke kanan terus akhirnya nyampainya ke sini lagi. Dari baliknya lagi. Nah fakta-fakta begitu aja nggak diterima loh. Waduh, ya yang begitu ya sudah. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Ya, pakai ayat Alkitab lagi mereka. Mazmur 19 ayat 4. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Kata dia gini, sampai ke ujung bumi, bumi itu ada ujungnya makanya datar gitu. Nah ini yang orang gak ngerti. Ujung bumi itu suatu ekspresi, suatu figuratif sampai sejauh-jauhnya maksudnya begitu. Bukan bumi ada ujungnya. Kalau bumi ada ujungnya lalu laut meluncur ke sana kemana airnya. Ya. Lagi pula kalau mau bicara soal ilmiah ya, kalau soal bicaranya ilmiah,
Saudara tahu gaya gravitasi? Gaya gravitasi sama dengan konstanta massa per R kuadrat. Kalau yang mengerti fisika. Kalau bumi ini datar, maka nggak ada gravitasi, saya kasih tahu. Nggak ada gravitasi. Kalau jari-jarinya ini tak terhingga karena datar, maka hasil gravitasinya nol. Maka kita nggak bisa berjalan begini. Kita ngambang semuanya. Heran saya, ada orang percaya bumi itu datar. Heran banget. Secara apapun nggak cocok, faktanya nggak cocok, secara ilmu nggak cocok, semuanya nggak cocok gitu. Faktanya nggak ada ujung bumi. Waduh, ya. Jadi ini gunanya 7 natur kebenaran. Tetapi semuanya itu sebenarnya ujungnya bukan soal fakta, bukan soal koherensi, bukan soal apa. Ujungnya itu sebenarnya sikap hati manusia. Apakah sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran diri sendiri. Kalau sikap hatinya salah, udah percuma sih semua omongan ini. Percuma. Nanti saudara akan menghadapi orang, itu kan karangan Pak Wigno itu 7 natur kebenaran. Nanti ada yang begitu. Ya udah percuma, nggak ada omongan. Kalau orang mencari kebenaran, emang benar ya? Coba kita tes yuk. Gitu, kalau cari kebenaran. Nah, jadi ujungnya ada di sikap hati. Apakah seseorang itu bisa menemukan kebenaran atau tidak, itu salahnya sendiri sebenarnya. Itu sebabnya saudara akan menemui orang yang agamanya lain. Enggak kita injili juga, enggak. Dia terganggu dengan ajarannya sendiri. Masa sih Tuhan begini? Lalu ia cari, dia buka Alkitab. Loh, ini dia. Karakter Yesus ini luar biasa, sempurna. Itu fakta loh, saya enggak ngarang loh. Orangnya ada, fakta. Orangnya jemaat di sini juga. Ya. Sikap hati yang penting. Bukan bagaimana kita lahir. Lahir sudah Kristen, belum tentu benar. Sikap hati kita itu loh yang perlu kita persoalkan. Dahulu gereja mengajarkan kesalahan. Gereja mengajarkan bahwa pusat alam semesta ini bumi. Seluruh benda langit mengitari bumi. Waduh, barang siapa berpendapat lain dihukum sama gereja. Galileo terhukum tuh. Kopernikus meneliti bulan bintang, dia tahu bahwa bukan bumi pusatnya, tapi matahari. Bumi mengitari matahari, bukan bumi dikitari matahari. Tapi Kopernikus gak berani, karena dihukum nanti. Dia diem aja, sampai ia mati, ditemukan ilmuwan berikutnya, baru tahu gereja salah. Hari ini, gereja gak ada yang berpikir bahwa pusatnya itu bumi. Karena faktanya memang bukan bumi pusatnya. Fakta itu penting. Kebenaran itu pasti fakta. Kalau Alkitab tidak sesuai fakta, berarti orangnya yang salah mengerti tentang Alkitab. Karena kebenaran itu fakta adanya. Ya. Jadi kalau sikap hati begitu. Ada orang yang sikap hatinya begini. Ketika melihat burung terbang, itu kan burung, manusia nggak bisa. Tapi ada orang manusia lain yang gini, kalau burung bisa terbang, kita harusnya bisa. Kan beda itu sikap hatinya. Nah, orang yang bilang, aku bisa, dia bikin burung-burungan. Dikepak-kepak lompat dari ketinggian gitu. Ternyata cuma bisa sebentar. Kan itu eksperimen terus. Lama-lama menemukan pesawat terbang. Coba kalau sikap hatinya kayak gitu, nggak mungkin bisa. Ya udah kita sekarang masih korek apinya juga bukan korek api, batu tuk 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 biar ada api. Nggak maju-maju. Ya. Sikap hati kita yang benar. Carilah kebenaran, jangan pembenaran. Orang lain itu pembenaran. Saya udah ketemu kok dengan semua orang, banyak sekali maksud saya ketemu orang. Pembenaran, dikasih fakta nggak mau. Dikasih ayat aja lari sana lari sini. Udah percuma. Kadang-kadang saya sedih sekali. Kenapa ya manusia ini begini ya?
Padahal saya nggak cari untung, nggak cari apa-apa. Ini loh yang benar begini. Tapi nggak percaya orang. Aduh. Kadang-kadang orang menemui sesuatu yang sulit dimengerti, ia bilang, wah nggak benar nih. Semua yang sulit dimengerti itu karena kita tidak mengerti, bukan karena nggak benar. Belum tentu nggak benar. Mujizat. Kita nggak ngerti, oh nggak benar tuh, nggak pernah ada mujizat. Oh, salah itu, sikap hatinya salah. Faktanya ada kok mujizat. Saya lumpuh langsung berdiri, faktanya mengalami, artinya ada sesuatu yang kita belum mengerti. Makanya kalau tidak mengerti, jangan bilang itu nggak benar tuh, jangan bilang begitu. Kalau tidak mengerti, belajar dulu. Kalau sudah mengerti, nah barulah menilai. Banyak orang belajar aja enggak, tapi menilai. Nah ini masalah. Masalahnya pada manusianya, sikap hatinya salah. Ya, sikap hatinya salah. Jika kita benar-benar jujur dan teliti, maka kita akan menemukan bahwa Alkitab itu memenuhi semua kriteria 7 natur kebenaran. Buku yang lain silakan dites. Kalau ada yang bisa menyampaikan Alkitab salahnya di mana, kasih tahu saya. Terus alternatifnya apa? Kau punya apa yang kau agungkan sebagai kebenaran? Kasih tahu saya sini, saya kasih tahu salahnya di mana. Hidup ini ya, kebenaran ini soal binasa kekal atau selamat kekal. Jadi kita jangan main-main dengan kebenaran. Ya. Harus dihayati 7 natur kebenaran ini sehingga setiap kali kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, kita jangan salah. Dalam hal ini berlaku dalam hal apa saja loh. Misalnya dalam hal cari jodoh. Oh, boleh pakai 7 natur kebenaran. Lihat faktanya. Ketawa-ketawa ya. Lihat faktanya ini. Bisa nggak ini calonku ini jadi pasangan hidup yang baik? Baik loh Pak, ya itu kan masa promosi. Dianalisa yang sebenarnya faktanya di rumah bagaimana dia terhadap orang tuanya. Terhadap dia belajarnya giat enggak, jujur enggak, karakternya konsisten apa enggak. Kalau pelin-pelan itu udah enggak usah diterusin. Ya, ada suami-suami yang ngomong sama saya gini, Pak saya salah pilih Pak ternyata. Yang ini pasti benar nih Pak. Enak aja loh. Itu yang enggak konsisten begitu tuh. Nanti ya, lanjutannya juga tahu lagi saya. Berapa tahun kemudian, ternyata salah lagi Pak. Ini yang paling benar deh Pak. Udah nggak konsisten itu udah percuma manusia tuh. Ya. Makanya cari jodoh pun harus pakai 7 natur kebenaran. Ini pragmatis nggak ini pasanganku ini? Membawa aku ke surga atau membawa aku ke neraka? Pragmatis itu. Ini yang tampil ini sudah utuh belum nih? Jangan-jangan dia cuma nampilin sebagian aja itu. Banyak yang disimpan sifat buruknya. Ayo, apalagi? Ini penuh kasih nggak ini? Mengasihi orang tua nggak nih? Orang tuanya aja nggak dikasih, apalagi yang lain. Yang kelihatan aja dia nggak mengasihi. Iya kan? Gitu. Alkitab dia nggak pandang enteng. Bagaimana nanti kalau kita punya anak? Bagaimana bisa jadi papa yang baik nih orang kayak gini? Kayak begitu. Hati-hati ya. Bukan berarti yang baca Alkitab tiap hari terus baik gitu ya. Enggak tentu. Baca Alkitab agamawi ya banyak. Ini 7 natur ini membuka mata loh. Mata rohani yang dulu gak ngerti sekarang ngerti. Waduh, kalau gitu susah dong ya Pak ya. Lah yang bilang gampang siapa? Dari dulu kita juga tidak bilang gampang. Itu sejak zamannya Tuhan Yesus murid-murid sudah ngomong begitu, sudah tanya. Kalau gitu siapa Tuhan yang bisa ke surga? Nah, tapi Tuhan bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Artinya Tuhan akan tolong kita. Asal kita lakukan bagian kita. Amin ya. Nah gitu. Oke, terus apa lagi ya? Ya. Oh kalau ini cerita nanti ineransi Alkitab saja. Ya jadi
tujuh natur kebenaran itu bisa diaplikasikan dalam semua bidang. Nah, ke depan kita akan mulai mengaplikasikan ke beberapa bidang. Nanti setelah ini kan break, lalu kita aplikasikan ke dalam bidang etika. Apakah kita sudah beretika surgawi? Pakai tujuh natur kebenaran. Nanti Bapak Ibu luar biasa pasti. Pasti. Ya, asal mau bertobat. Cuma saya lagi membayangkan ini mesti jadi buku dalam berbagai bahasa di dunia. Cuman nggak tahu ya. Kiranya Tuhan kirim orang-orang yang terbeban. Di Amazon.com sana mestinya kita jual. Bahasa Inggris. Ada ilustrasinya, gambarnya bagus gitu harusnya. Ya. Amin, saudara? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mungkin 1-2 pertanyaan boleh, kalau ada. Habis. Nanti aja ya. Oh, oke, baik. Baik. Ada pengumuman, silakan. Ya Bapak Ibu, kita akan break kurang lebih 15 menit. Untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu dapat menanyakannya lewat WhatsApp ya. Jika Bapak Ibu mau nanya langsung di sini juga bisa ya. Baik, kita akan break dulu. Tuhan Yesus memberkati, nanti kita balik lagi 10.30.